Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Baik, hari ini kita berlanjut pada materi surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama, mampu mengartikan dan menghafal surat Al-Ma'un. Kemudian mampu mengetahui isi kandungan surat Al-Ma'un. Mampu mengimplementasikan isi kandungan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir dari surat Al-Ma'un tersebut. Surat Al-Ma'un termasuk surat yang tergolong Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Di dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. penting ketika sudah kita mendengarkan, memperhatikan bacaan surat Al-Ma'un, maka marilah kita melafadzkan dan menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un dengan sesuai kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Marilah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bunyi zi pada lafaz alladzi dibaca panjang, dua harokat atau satu alif, karena diikuti huruf ya sukun. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bunyi za pada lafaz fadzalika juga dibaca panjang karena berharokat alif berdiri. Begitu juga halnya dengan bunyi zi pada lafaz alladzi dibaca panjang, dua harokat atau satu alif karena diikuti huruf ya sukun. Selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pada ayat ketiga terdapat 4 huruf pada lafaz-lafaz yang dibaca panjang, yaitu bunyi la pada walafat wala dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif karena terdapat huruf alif yang menyatu dengan huruf lam. Kedua, yaitu bunyi la pada lafaz ala dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif karena
terdapat harokat fathah berdiri. Begitu juga bunyi a pada lafaz ta'ami dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif karena terdapat alif berharokat sukun yang menyatu dengan ain. Adapun yang keempat yaitu bunyi kin pada lafaz al-miskin dibaca panjang karena diikuti huruf ya sukun. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Kenapa? Karena berada di akhir ayat. Begitu sama dengan fawailul lil musallin. Bunyi lin terakhir pada lafaz lil musallin dibaca panjang karena di depannya ada huruf ya sukun. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Kenapa? Karena berada di akhir ayat. Ayat ini sebaiknya dirangkai dengan lafaz berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Bunyilah pada lafaz salatihim dan sa pada lafaz sahun dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif karena diikuti huruf alif yang serangkai dengan huruf tersebut. Sementara itu bunyi hun pada lafaz sahun dibaca panjang 5 harokat. Kenapa? Karena berada di akhir ayat. Alladzina hum yura'un. Bunyi huruf ra pada lafaz yura'un dibaca panjang karena terdapat tanda panjang seperti layang-layang di atas huruf ra tersebut. Panjang bacaannya adalah 6 harokat karena terdapat huruf mad alif dan diikuti huruf hamzah. Selanjutnya wa yamna'unal ma'un. Pada ayat terakhir ini bunyi un pada lafaz al-ma'un dibaca panjang karena huruf ain diikuti huruf waw yang berharokat sukun. Panjang bacaannya adalah 2 harokat. Tugas berikutnya, anak-anak silahkan latihan menulis surat Al-Ma'un yang sudah tertera di dalam buku pegangan yang kita pakai. Di situ silahkan ditulis. Nanti tugasnya hanya silakan memfoto kemudian dikirimkan ke Bapak. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Ma'un. Yang pertama, dalam surat Al-Ma'un ini Allah menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Hal yang dimaksud agar orang mukmin dapat menjauhi sifat-sifat tercela. Disebutkan dalam surat ini ciri-ciri pendusta agama dalam surat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menghardi anak yatim. Maksudnya orang yang menganiaya atau menyakiti hati anak yatim tidak bersikap penuh kasih sayang kepada mereka. Yang kedua, orang yang tidak ikut membantu untuk memberi makan orang-orang miskin, enggan dia membantu bahkan memberikan makanan kepada orang miskin. Ayat ini memperingatkan dengan keras orang-orang yang hanya diam melihat keadaan orang-orang yang membutuhkan dan kelaparan di sekitarnya, walaupun tidak menzalimi secara fisik, tetapi bersikap cuek atau bersikap tidak peduli pada mereka juga termasuk perbuatan pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka celakalah orang-orang yang demikian, walaupun mereka sholatnya oke, puasanya tak pernah
bolong dalam 1 bulan, infaknya tak pernah absen, ibadah hajinya mabrur, maka golongan ini termasuk golongan yang merugi di hadapan Allah, termasuk golongan pendusta agama. Tolong menolong dalam bahasa Arab berarti ta'awun. Ta'awun yaitu suatu usaha menolong orang lain yang memerlukan pertolongan untuk meringankan beban atau penderitaan mereka. Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dengan tolong menolong kita dapat menjalin hubungan baik dengan semua orang, mempererat silaturahim dan menciptakan lingkungan yang damai dan rukun. Tolong menolong banyak manfaatnya. Yang pertama, menimbulkan rasa empati dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Kedua, memberikan rasa ketenangan dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Demikian materi PAI kali ini, semoga bermanfaat. Man jadda wajada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.